Selamat siang semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel baru saya nih. Dan kebetulan pada siang hari ini saya lagi berada di atas rumah nih kawan-kawanku. Lagi ngejemur padi dan kebetulan saya habis kerja. Dan video kali ini hanyalah sharing atau memperdalam lagi tentang bagaimana cara bikin konten atau membuat konten yang seala kadarnya, yang sesederhana mungkin, tapi konten kita itu mendapatkan viewer, mendapatkan penonton yang lumayan banyak, seperti di channel saya yang sudah termonet. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mengunjungi channel saya ini, yang sudah memberikan dukungan, subscribe, like, komen, dan seseorang ada yang membagikan postingan-postingan dari konten saya ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada abang-abang semua, kepada tante-tante semua yang sudah memberikan dukungan terhadap channel saya ini. Terutama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada abang-abang semua yang sudah mendukung channel yang utama. Dan mungkin untuk nama channelnya saya akan taruh di deskripsi atau di komentar, kawan-kawan. Nih, saya akan berbagi lagi tip nih, bagaimana membuat konten sederhana tapi ada yang nonton. Namanya juga kehidupan seala kadarnya. Contohnya saya hanyalah hidup di perkampungan atau di pedesaan, tapi alhamdulillah dengan konsisten kita gak terlalu mengejar-ngejar ibaratnya gajian. Jangan terlalu fokus ke gajian. Yang penting kita nomor satu upload sesuai kemampuan kita, sesuai yang kita bisa bicarakan atau kita kerjakan. Jangan memaksakan membuat konten yang tidak bisa kita pahami. Itu saja yang pokok utamanya. Buatlah konten yang dikuasai oleh kita. Misalnya mau vlog, usahakan isi narasi dan terangkan. Contohnya untuk tempat, untuk keadaan, untuk jam sekarang, itu sudah termasuk konten yang bagus lah. Utamakan narasi, apalagi bisa tampil wajah. Ya kita harus pede lah, kita harus pede meskipun menurut kita atau menurut saya pribadi saya kurang pede. Tapi kalau membuat konten, usahakan kita sebisa mungkin merayu atau memberikan salah satu narasi yang bisa dipahami oleh penonton, yaitu penonton yang berada di luar sana. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri, bahkan dalam bahasa kita sesekali bisa bercampur bercanda kalau bisa. Kalau gak bisa sih gak apa-apa. Ini contoh saya membuat konten yang seala kadarnya hanya dengan menggunakan HP kentang, kawan-kawanku. Bahkan saya menjadi bukan konten kreator ya, hanyalah berbagi tentang apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari dari sebuah, ibaratnya konten yang utama saya kan di otomotif. Saya pelajari
saya cari solusi dan saya kerjakan. Nah, setelah itu saya baru bisa membuat salah satu konten, salah satu judul yang mungkin dirasa oleh saya sendiri juga itu sangat penting. Dari mulai pembahasan atau materi, uji coba, penjelasan, dan ditutup dengan ringkasan. Itu memang persyaratan dari kebijakan YouTube yang harus kita taati. Ibaratnya harus ada narasi, harus ada bumbu-bumbu. Kalau diibaratkan bahasa sederhananya, bumbu-bumbu. Bumbu dalam setiap, mungkin dalam setiap kita membuat video atau konten, supaya bisa disebut aman atau lolos peninjauan oleh pihak YouTube. Nih para pemula semuanya, saya juga pun merasa waktu dulu membuat channel yang pertama dan kedua, saya juga merasa kurang pede lah. Tapi perasaan itu waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berubah, sehingga membuat kita bisa menjelaskan atau menceritakan, bahkan segi bicara kita kemungkinan untuk nilai dari luar sana ada yang kurang bagus, ada yang kurang baik. Nah, itu senjata utama. Kalau ibaratnya ada komentar yang kurang baik, mestinya kita gali lagi, mestinya kita perlengkap dengan tutur kata kita, dengan penjelasan yang lebih detail. Itu yang saya rasakan waktu channel yang ke-1 dan kedua monetisasi. Makanya kepada semua pemula, kepada sahabat-sahabat yang lagi merintis, terus semangat lah. Jangan bilang gini, saya gak punya konten. Ini juga lagi ngonten, sederhana tapi menurut saya bermakna. Kenapa bermakna? Dikarenakan ini konten original. Kalau saya sih gak terlalu fokus untuk, ya dibilang katanya jadi konten kreator harus segera gajian. Saya gak terlalu fokus ke nomor yang itu. Yang penting saya sendiri fokus membuat salah satu konten, membuat salah satu postingan yang mungkin dirasa oleh saya sendiri membutuhkan, bahkan orang lain pun bisa membutuhkan salah satunya dari konten kita. Nah, dari itu usahakan konsisten, fokus, dan kerjakan apa yang seharusnya disyaratkan oleh yaitu YouTube. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya, satu konsisten, dua fokus. Yang seterusnya adalah tentukan apa yang akan kita buatkan untuk sebuah konten, untuk sebuah cerita di dalam YouTube ini, di dalam aplikasi YouTube ini, sehingga kedepannya bisa kita ambil lagi. Ibaratnya, maaf, kata saya ambil lagi, bukan maksud diambil channelnya, diambil lagi ilmunya dari salah satu channel. Ibaratnya kita bisa ambil ilmunya, dikarenakan terus terang saya sendiri juga terkadang di otomotif sering lupa dan searching nyari kepada channel-channel terkemuka atau channel-channel senior, bahkan pembahasan hampir mirip. Nah, disitulah makanya kita perlu ngambil lagi, dikarenakan kita juga manusia sering lupa. Makanya saya sendiri
ya ditonton ulang lagi untuk hanya mengingat ibaratnya ada kendala atau keluhan yang sering terjadi, terutama saya yang pelajari di bidang otomotif. Nah, masuk lagi ke YouTube kita itu. Tapi saran saya bukan untuk menonton untuk selamanya, itu hanya sesekali, dikarenakan kalau kita tidak bisa memainkan tontonan, apalagi ditontonnya oleh channel atau akun utama, maka itu kurang bagus, itu bakalan spam, nggak bakal masuk tontonan. Makanya dari itu saya mengajak kepada para pemula, kepada yang lagi merintis YouTube, usahakan pikirkan dahulu apa yang akan kita laksanakan setelah monet, ibaratnya setelah monet. Kalau untuk poin pertama, apalagi sebelum monet, kita tentukan saja apa yang ibaratnya apa yang paling banyak ditonton oleh penonton di luar sana. Kita tentuin mana yang paling banyak ditonton. Saya gak mengharuskan salah satu nice, ibaratnya kita menggeluti tentang A, tentang B. Kalau untuk pertama, saya juga dulu pernah posting beberapa nice nih di dalam satu channel, dan alhamdulillah untuk yang di bidang otomotif ternyata itu naik, dan saya ambil paling utama itu di bidang otomotif. Nah, dari itulah saya kan dari kemarin juga dikatakan sampai termonetisasi dengan konten-konten yang otomotif, yang mungkin konten otomotif di channel saya mungkin hanyalah mungkin dibutuhkan oleh sebagian abang-abang, sebagian tante-tante yang lagi mempelajari tentang otomotif. Begitu pemirsa, begitu kawan-kawanku. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf atas kekurangannya, atas ketidaknyamanannya dengan bahasa saya yang kurang mapan, dikarenakan saya juga pemula, kawan-kawanku. Sekali lagi saya nitip kepada semua konten kreator yang terutama yang baru memulai, tentukan dulu apa yang akan kita pelajari, tentukan dulu apa yang akan kita posting sebelum terlalu banyak yang kita posting di bagian A, bagian B. Tentunya kalau bisa sih tentukan satu niche dari sekarang, fokuslah salah satu niche itu dengan semua alur bahasa cerita yang menarik, yang bisa membuat penonton terkesima, bahkan bisa penonton itu ngulang lagi sampai mendapatkan apa yang dari salah satu video itu, ilmu yang bermanfaat. Tentunya hanya segitu dulu, hanya sampai sana dulu saya untuk hari ini memberikan support atau dukungan kepada terutama pemula, kawan. Untuk itu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.